Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk acara hari ini, nggih. Mohon untuk semua nanti di mute dulu supaya acara bisa berjalan dengan lancar. Baik, mohon waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Korbidjam Bidang Pendidikan Kecamatan Rengel, yang saya hormati Bapak K3S Kecamatan Rengel, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beliau Bapak Margono yang kami hormati, dan tak lupa teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kita semua. Dengan keadaan sehatlah kita bisa beraktivitas dalam kesenangan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua kalinya sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita. Semoga di akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa rangkaian yang harus kita ikuti semua peserta. Yang pertama nanti ada sambutan sekaligus pembukaan dari beliaunya Pak Korbidjam Pak Roslan Abdul Ghani SPD. Yang kedua nanti langsung di acara acara nanti yang akan sepenuhnya dipandu oleh narasumber yang nantinya dibantu moderator beliaunya Pak Tony. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait laporan kegiatan hari ini. Yang pertama, peserta yang saya utamakan dari Kecamatan Rengel. Terus ada beberapa dari wilayah lain, tapi yang jelas beliaunya juga ingin mencari ilmu. Ini memang sengaja saya batasi Bapak Ibu terkait dengan launching perdana kami di Kombel KKGO Kecamatan Rengel ini. Untuk itu awal sambutan dari saya sepenuhnya untuk memulai acara dan baik Bapak Ibu untuk mengawali pembukaan dan Zoom hari ini. Pak Tony? Gini aja Pak Tony, ini kan saya selaku host dari semua persiapan dan peserta saya laporkan ke teman-teman, terutama ke beliaunya Pak Roslan. Setelah itu saya serahkan sepenuhnya ke panjenengan selaku moderator untuk memimpin acara hari ini ya. Dengan siapkan musiknya lagu Indonesia Raya dulu, oke? Monggo Pak Tony, sepenuhnya waktu dan tempat saya panjenengan. Sebentar, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, sinyal saya agak trouble. Saya Pak. Oh, ya wes. Ya, ya wes. Nih. Ayo kok cacahan ditakoi kan caca dijak belum apa bisa ya. Kayak caca takok kan ini vaksin. Padahal orang. Oke. Aduh. Melok rono. Tapi no. Kabeh Aduh kepo saya. Mohon di-mute Bapak Ibu ya, yang belum di-mute tolong di-mute dulu. Pak ya, kok masih sibuk. Pak Tony? Sekedap Pak. Oke.
Mohon sabar Bapak Ibu nggih. Enggak apa-apa Pak Gid, enggak usah tergesa-gesa. Nggih, nggih. Awal memang harus seperti ini. Ngeten iki sungkan ya, pokoknya persiapan belum begitu matang, Pak. Enggak usah. Pasangnya tok. Kita iya bisa. Sudah masuk Pak Gid? Sampun, tinggal musiknya suaranya diaktifkan aja. Kenapa? Suaranya belum masuk suaranya. Suaranya sudah masuk? Belum. Hari ini plong sekawan wanyetak tuh Pak. Mari kita ngopo ya. Kaget saya BPKB. Sudah masuk Pak Gid? Sudah. Udah Pak Tony, udah masuk. Yang dipandu Pak Gid, saya bagian nyanyikan lagu Indonesia Kita Raya. monggo Bu Tita. Terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pagi hari ini untuk pembukaan webinar yang diselenggarakan oleh KKBU Kecamatan Rengel dengan hitungan 4/4 dimulai. 1, 2, 3, 4. Ayo Pak Tony, monggo. Di sana saya kembalikan ke moderator. Ke co-host saja. Monggo Pak Tony, untuk co-host tugasnya mengantarkan di serangkaian acara sepenuhnya saya serahkan ke moderator, mulai dari awal sampai nanti di materi. Pak Tony, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Korbikam Kecamatan Rengel, yang saya hormati Bapak Ibu K3S. Dalam kesempatan pagi ini kita mengadakan atau saling belajar tentang bagaimana alur observasi kelas yang nanti insya Allah akan dibuka atau dilaksanakan pada awal Februari. Artinya sudah masuk ke fase 2, kan ada beberapa fase. Yang pertama fase Januari adalah fase perencanaan, kemudian yang kedua adalah Februari itu alur observasi yang Bapak Ibu nanti akan dipandu materinya oleh Bu Nining. Yang untuk mengawali kegiatan yang pertama ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kordikjam, Bapak Ruslan Abdul Ghani. Untuk waktu dan tempat disilakan. Monggo Bapak Ruslan. Bisa didengar suara saya jelas? Jelas banget kali. Jelas. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Nama ba'du, yang saya hormati Bapak Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Pak Bambang Gunawan, Sarjana Pendidikan. Saya hormati pula Bapak Ketua Pusat Kegiatan Guru, Saudara muda saya, Pak Sumargono, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia serta panitia pelaksana webinar yang saya banggakan. Tiada kata yang patut kita ucapkan dan ungkapkan pada pagi hari ini, hanya ungkapan dan ucapan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti pelaksanaan webinar yang diselenggarakan oleh Ombel KKGU Kecamatan Rengel. Mudah-mudahan dengan kesehatan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dapat mengikuti acara webinar ini mulai dari awal hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, yang telah membimbing, yang telah memberikan ajaran-ajarannya kepada kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, masih bersama webinar. Bagaimana, masih jelas suara saya? Masih jelas Bapak. Masih jelas ya Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Banyak ucapan itu yang bisa kami berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari ini Ombel KKGU bisa melaksanakan webinar, sebuah apresiasi yang tak terhingga, karena ini merupakan awal atau tonggak kemajuan komunikasi teknologi di Kecamatan Rengel. Mudah-mudahan pelaksanaan webinar ini merupakan awal dari pelaksanaan webinar-webinar yang dilaksanakan kombel-kombel di Kecamatan Rengel. Mudah-mudahan ini bukan awal dan akhir, tetapi awal yang nantinya akan berlanjut ke webinar-webinar yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, dunia di era globalisasi ini selalu berubah, berkembang. Perkembangan zaman diikuti dengan perkembangan
teknologi dan perkembangan-perkembangan yang lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka berkembang pula di segala lini, khususnya di dunia pendidikan. Adanya perubahan kurikulum dari waktu ke waktu, adanya perubahan materi-materi dan metode-metode pembelajaran ini merupakan langkah kemajuan di bidang pendidikan. Guru pembelajar tidak akan takut adanya perubahan-perubahan ini. Kemudian di bidang-bidang yang lain juga berubah. Salah satu contohnya adalah bidang kinerja guru. Dulu kinerja guru itu dinilai lewat DP3, kemudian berubah menjadi SKP secara manual. Sekarang yang terbaru adalah SKP yang ada di PMM. Oleh karena itu, sebagai aparatur sipil negara, kita akan mengikuti arus-arus itu. Tanpa mengikuti arus, maka kita akan tersisih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, bersama Badan Kepegawaian Negara mengintegrasikan platform Merdeka Mengajar atau PMM dan e-kinerja BKN. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam keputusan nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru. Oleh karena itu, mulai Januari 2024, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah lebih praktis dan relevan, dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan kinerja BKN. Dalam mendukung penerapan pengelolaan kinerja tersebut melalui PMM, regulasi teknis berupa peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7.607-B-B.01-HK.03/2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, melalui kebijakan ini, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah menjadi lebih baik. Pertama, lebih praktis. Kedua, lebih relevan. Dan yang ketiga, berdampak nyata. Dikatakan praktis karena dokumen yang dibutuhkan nanti, dokumen yang diisikan nanti, yang disiapkan nanti menjadi lebih sedikit. Sehingga bebannya administrasi lebih berkurang. Lain dibanding dengan yang lalu. Semua administrasi penjenengan masukkan semuanya di link. Tetapi untuk sekarang ini lebih praktis. Yang kedua, lebih relevan, dikatakan relevan karena praktek kinerja panjenengan nanti mengacu pada 8 instrumen, 8 indikator rapot pendidikan yang direkomendasikan, sehingga pengelolaan kinerjanya panjenengan nanti sesuai dengan kebutuhan peningkatan pembelajaran. Jadi tidak bisa satu kombel nanti akan merencanakan indikator-indikator yang sama. Seperti panjenengan wis opo jare, tapi kalau ini tidak bisa. Karena nanti di dalam membuat perencanaan akan berbeda tergantung dari kondisi lembaga panjenengan melalui rapot pendidikan di lembaganya masing-masing. Oleh karena itu, para peserta
webinar harus betul-betul memahami, betul-betul bisa menelaah rapot pendidikan yang ada di lembaganya panjenengan. Yang ketiga diharapkan nanti melalui e-kinerja dan PMM akan berdampak nyata. Dikatakan berdampak nyata karena penilaian akan lebih berdampak pada kualitas pembelajaran berdasarkan observasi kelas. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas tentang observasi kelas. Selain itu, guru dan kepala sekolah juga akan mendapatkan apa sesuai dengan kinerjanya. Yang perlu ditekankan di sini bahwa di dalam dampak nyata ini betul-betul panjenengan bisa merasakannya dan bisa merealisasikannya di kehidupan pembelajaran panjenengan. Artinya begini, bahwa webinar dan sebagainya itu panjenengan kejar hanya untuk mendapatkan selembar sertifikat, 2 lembar sertifikat. Bukan itu yang dimaksud di dalam pengelolaan kinerja nanti. Tetapi bagaimana implementasi panjenengan meningkatkan kompetensi pembelajaran, kompetensi panjenengan di bidang pembelajaran dan bidang itu yang lebih penting. Bapak yang saya hormati, guru dan kepala sekolah, dengan adanya regulasi itu semakin mudah melakukan 3 tahap pengelolaan kinerja di PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja. Pada tahap perencanaan, guru hanya perlu fokus salah satu indikatornya. Monggo nanti dipilih indikator apa yang tepat di rapot pendidikan panjenengan. Mana yang merah, mana yang kuning, dan mana yang hijau. Tidak mungkin bisa sama antara Rangel 2 dan Rangel 1. Pak Triyono sama Pak Dovar, wis padakno, enggak bisa. Karena rapot pendidikannya beda. Di tingkat atau di tahap pelaksanaan nanti, kepala sekolah akan melakukan observasi dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Jadi nanti observasi kepala sekolah tidak hanya melihat sertifikat panjenengan, bahwa poin-poin yang 32 poin itu nanti akan sudah tercover semua, tidak. Tetapi di SKP ini nanti yang dinilai bukan hanya kinerja panjenengan, tetapi juga tingkah laku, karakter panjenengan. Jadi nanti ada 2 hal yang akan dinilai, perilaku kerja dan kompetensi panjenengan. Di tahap pelaksanaan nanti kepala sekolah akan melakukan observasi. Nah, jenengan kan akan diobservasi. Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi, komunikasi antara guru olahraga dengan kepala sekolah sehingga terjadi sebuah akhir yang bisa memberikan sebuah solusi yang pas bagi guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN, khususnya guru, harus paham kompetensi panjenengan, tidak mengajar saja, tetapi perilaku panjenengan juga nanti akan diobservasi tentang pelayanan panjenengan bagaimana, akuntabel, loyalitas, adaptif panjenengan serta kolaboratif panjenengan bagaimana. Itu nanti di tahap penilaian yang akan dilaksanakan atau akan dinilai oleh kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulannya bahwa panjenengan selaku ASN mulai 1 Januari 2024 hingga 31 kumpulkan program panjenengan melalui sasaran kerja panjenengan melalui SKP. Himbauan kami, guru dan kepala sekolah harus paham betul alur-alur dan bagaimana penggunaan fitur-fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di link PMM.
mulailah panjenengan semuanya mengakses pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar sekarang. Maka tanpa panjenengan paham, maka panjenengan akan tertinggal. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama mendukung, menyukseskan pemanfaatan dari fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Kami percaya bahwa panjenengan semuanya dengan adanya fitur pengelolaan kinerja guru ini, kita telah melangkah menuju pendidikan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama menjadikan pengelolaan kinerja ini sebagai tonggak awal bagi perubahan positif dalam bidang pendidikan. Karena setiap langkah kecil merupakan fondasi besar bagi masa depan yang lebih baik. Sekali lagi, substansi dari adanya SKP di PMM ini adalah mengembangkan kompetensi, bukan mengejar selembar sertifikat. Akhirnya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema persiapan observasi kelas saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui langkah-langkah kita dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengikuti webinar hingga akhir nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuat. Assalamualaikum Bapak Diu. Monggo. Tony, Saya moderator, kembalikan ke monggo dilanjut. moderator. Pak Tony. Lanjut. Oke, terima kasih sambutannya Bapak Kordikjam selaku pembina organisasi kita. Saya lupa tadi untuk Pak Gon selaku Ketua PKG Kecamatan Rengel. Selanjutnya, waktu berapa menit Bu Nineng untuk menyampaikan materi? Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, damai kebajikan, Om Swastiatu, Namo Buddhaya untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua K3S Kecamatan Rengel, Bapak Bambang. Yang terhormat Bapak Ketua Kordikjam Rengel, Bapak Ruslan Abdul Ghani SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua PKG, Bapak Margono SPD, serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di acara webinar PMM KKGO untuk pertama kalinya dengan tema observasi kelas, persiapan observasi kelas. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk kita belajar dan terus belajar. Semoga pertemuan pada siang hari ini memberikan manfaat dan berkah barokah serta ilmu yang berguna yang nantinya akan bermanfaat bagi kita, bagi anak didik kita, dan bagi orang di sekitar kita. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya kita semua masih sama-sama belajar pada siang hari ini. Izinkan saya share screen karena tidak perlu perkenalan, semua sudah mengenal saya. Apakah layarnya sudah terlihat di akun yang satunya? Yang di Adia Wisnu itu. Di akun Wisnu, Bu? Itu tak Belum. Lah ini Baru udah. OTW. Ya.
Sudah aman? Aman. Oke, Bu, lanjut. Pada dasarnya kita semua sudah mengajukan RHK kepala sekolah, sudah disetujui dan sudah disepakati. Ini kita gambarkan sudah disepakati dengan kepala sekolah ya, sudah sampai pada tahap kesepakatan dengan kepala sekolah. Pak Tony, apakah suara saya double? Enggak. Ya, double. Salah satu dimatikan saja. Yang Wisnu tolong dibisukan saja. Oh, enggak. Sudah tak mute tuh. Atau yang ini ada yang dibisukan. Yang ini tak lihat. Pelaksanaan observasi seperti yang teman-teman sudah ikuti pada kegiatan webinar di Forum Guru Penggerak Kabupaten Tuban kemarin, Sibaru ya, dalam Sibaru dilaksanakan pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Untuk pelaksanaan observasi sendiri kita dimulai pada bulan Bapak Ibu yang lain. Setelah semua RHK yang kita ajukan disepakati oleh kepala sekolah dan kita. Nah, alurnya setelah terjadi kesepakatan, tentunya kita menentukan tanggal untuk observasi. Karena kita guru PJOK, di mana kita mengajar kelas 1 sampai dengan kelas 6, nah, jadi nanti kita menentukan sendiri mana yang akan diobservasi, kelas berapa ketika kita akan mengajar untuk observasi. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Penjelasan saya apakah terlalu cepat? Bisa, Ibu, bisa. Ini teman-teman sudah mengetahui semua seperti yang sudah tertera di layar. Nah, untuk memulai pengisian dokumen persiapan, perhatikan bahwa harus secara berurutan. Jika tidak bisa ke langkah selanjutnya, apabila belum selesai dan belum berurutan. Jadi memang langkah-langkah harus dikerjakan secara runtun. Di sini kita langsung menuju ke bagian observasi kelas. Apa saja yang kita siapkan di observasi kelas? Bisa dilihat di sini. Tentunya teman-teman sebelum melakukan observasi kelas, teman-teman sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan diajarkan pada saat observasi. Perangkat pembelajaran ketika kurikulum merdeka atau K13, karena beberapa masih ada yang pakai K13. Nah, setelah semuanya ada, CP, ATP, modul ajar, perbaikan, pengayaan, penilaian, teknik penilaian, sudah di-upload dan kita melakukan observasi, lembar catatan percakapan pra-observasi kelas adalah tujuan pembelajaran. Kita harus menyampaikan kepada atasan kita, di sini adalah kepala sekolah, apa tujuan pembelajaran kita yang akan diobservasi, serta area pengembangan yang hendak dicapai, strategi yang dipersiapkan, dan catatan khusus supervisor. Supervisor di sini berarti atasan kita atau kepala sekolah. Contoh.
Di sini, area observasi adalah menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam yang meliputi diferensiasi konten, proses, produk. Tentunya teman-teman sudah sedikit memahami bahwa di kurikulum Merdeka ada beberapa hal baru termasuk dengan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ada 3 aspek yang perlu dikembangkan, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, ketika kita memilih untuk melakukan observasi pada aspek strategi pengembangan dengan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita menyiapkan RPP atau modul ajar yang ada diferensiasinya. Jadi biar kelihatan atasan kita menilai apakah memang benar kita sudah mengembangkan proses diferensiasi atau belum. Nah, 10 menit lagi. Sampai di sini paham? Atau perlu saya ulangi? Lanjut, Bu. Lanjut Ibu, lanjut. Setelah itu ini kita penilaian di dalam kelas. Teori, untuk teori. Jika kita memilih untuk dipraktek, maka diferensiasi yang kita hasilkan adalah diferensiasi proses karena kita pelajaran PJOK. Apa yang diterapkan pada observasi kelas ini sebetulnya ditekankan kepada area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, kita akan mencapai apa? Jadi bukan karena kita terpaku di PMM-nya, tapi memang kita yang harus berproses menjadi guru yang lebih berpihak kepada murid. Jadi area pengembangan yang hendak dan strategi yang dipersiapkan. Sebenarnya pendidikan guru penggerak nanti tugas yang mengharuskan observasi antara guru dan atasan. Nanti saya kasih link YouTube-nya, teman-teman bisa melihat praktek saya ketika observasi kelas. Lanjut. Setelah observasi dilaksanakan, ada lembar catatan percakapan pasca observasi. Di situ catatan refleksi guru, ada topik percakapan dan catatan dan rencana tindak lanjut. Isi dari ini adalah refleksi guru, berarti kita merefleksi diri kita sendiri. Apa yang tadi kita ajarkan, kurangnya apa, kelebihannya apa, dan kira-kira area pengembangan apa yang perlu dikembangkan, yang sudah baik, yang belum baik, dan lain-lain. Topik percakapan dan catatan ini berisi kita curhat dengan kepala sekolah, dengan atasan kita. Bagaimana kepala sekolah menilai cara mengajar kita, ini sepertinya sudah dilakukan oleh kepala sekolah di Rengel yang sekolah-sekolah itu memang bagus sebenarnya. Jadi memang kita setiap hari perlu refleksi. Serta rencana tindak lanjut apa yang akan kita lakukan setelah observasi ini. Sebenarnya ini dilakukan secara berulang-ulang. Minimal 1 semester 3 kali observasi. Minimal itu 3 kali observasi. Berarti 2 bulan sekali. 2 bulan sekali kepala sekolah diharapkan bisa mengobservasi guru dalam mengajar. Di sini ada lembar rencana pengembangan diri. Sekali lagi ini hanya contoh. Teman-teman nanti bisa merefleksi sendiri mana yang perlu teman-teman kembangkan, mana yang teman-teman sudah bagus, mana yang perlu ditambah dan perlu dikembangkan, ditularkan ke teman-teman rekan sejawat yang lain. Nah, di sini saya contohkan aktivitas pengembangan di lembar rencana pengembangan diri, ada berdiskusi dengan rekan sejawat
untuk merancang modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kenapa saya contohkan berdiferensiasi dari awal? Karena memang dalam kurikulum Merdeka itu yang ditekankan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, dan yang belum begitu menerapkan dalam pembelajaran PJOK. Memang agak susah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan yang hendak dicapai apa? Setelah menyusun modul ajar, tujuan yang hendak dicapai mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam di kelas. Ukuran keberhasilannya, murid lebih aktif, bersemangat, dan merdeka selama proses pembelajaran. Ini dukungannya apa? Dukungan dari rekan sejawat. Rekan sejawat berarti guru kelas, guru yang ada di sekolah kita, bisa guru dari luar sekolah kita yang sesama guru PJOK bisa. Tapi karena kita sehari-hari dengan guru kelas, kita berdiskusi dengan orang yang paling dekat dulu di kelas. Ini apa toh yang kurang? Tentunya teman-teman dari awal semester sudah melakukan kebutuhan belajar siswa. Asesmen awal kebutuhan belajar siswa. Oh, model pembelajaran seperti apa? Nah, itu harusnya dilakukan awal semester. Waktunya, karena kita banyak waktu senggang setelah pembelajaran PJOK, bisa dilaksanakan berarti setelah mengajar sambil menunggu absen sampai jam 2. Contoh yang kedua, yang ketiga nanti bisa dibaca sendiri, saya bagi materinya. Kesimpulannya, dari semua materi yang disampaikan di atas, dokumen pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ada berisi 4 formulir. Formulir yang pertama, diskusi persiapan observasi kinerja guru. Formulir yang kedua, pelaksanaan observasi kinerja guru. Ini kalau bisa di video juga, biar kita mempunyai dokumen bahwa sudah diobservasi oleh atasan kita. Formulir yang ketiga, tindak lanjut observasi kinerja guru. Tindak lanjut seperti yang dicontohkan tadi, kembangkan apa yang kurang, apa yang sudah bagus. Dan terakhir adalah refleksi tindak lanjut observasi kinerja. Demikian teman-teman, mungkin saya kembalikan ke host untuk sesi tanya jawab. Terima kasih untuk waktunya Bu Nining. Yang selanjutnya adalah tanya jawab bagi teman-teman yang kurang memahami materi yang disampaikan oleh Bu Nining. Untuk yang pertama mungkin saya buka 2 atau 3 pertanyaan dulu. Yang pertama saya awali untuk pertanyaan pemantik ya Bu Nining. Halo Bu Nining. Halo, siap. Ya, untuk pertanyaan dari saya, pertanyaan pemantik, biar teman-teman nanti bisa punya gambaran. Tadi dijelaskan tentang area pengembangan yang tidak dicapai. Itu kan berdasarkan kebutuhan kita atau dari rapot pendidikan sekolah kita masing-masing. Siap, terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Langsung saya jawab. Area pengembangan yang perlu dikembangkan sebenarnya berdasarkan kebutuhan murid, kebutuhan anak didik kita, yang bisa juga disinkronkan dengan rapot pendidikan. Tetapi kembali lagi ke tujuan awal kita adalah memerdekakan murid, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi nomor 1, dengan apa? Dengan asesmen awal yang sudah kita lakukan di awal semester. Nah, jadi area yang dikembangkan sesuaikan dengan kebutuhan murid kita masing-masing. Oke, terima kasih. Mungkin nanti ada Pak Kitono, Mbak Tita, Mas Bio, Mas Tufar, ada yang ingin ditanyakan? Pak Gigi. Sebentar Mas Tani,
Ya, monggo Pak. Oh iya. Monggo Pak Bambang. Ya, terima kasih atas kerjasamanya dan saya selaku K3S sungguh sangat-sangat berterima kasih khususnya kepada Bel KKGO yang sudah melaksanakan webinar saat ini. Semoga lancar. Dan yang kedua, saya menyimak sedikit pematerinya. Terima kasih Bu Nining telah menyampaikan materinya walaupun sedikit, tapi saya juga ada gambaran. Mudah-mudahan dapat diterima oleh semua peserta sehingga nanti tindak lanjut dari Bapak Ibu Kepala Sekolah tergantung Bapak Ibu dari masing-masing guru olahraganya. Nanti mohon untuk aktif sehingga untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah itu tahu hasil dari webinar saat ini. Yang mana paling tidak tadi kita lanjutkan tadi ya, sampai di mana tadi? Intinya kami sangat berterima kasih kepada kelompok belajar KKGO dan insya Allah nanti sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Bu Nining tadi akan ditindaklanjuti yaitu minimal 2 bulan sekali dari Bapak Ibu Kepala Sekolah itu akan observasi pada panjenengan. Untuk itu, monggo dipersiapkan dari Bapak Ibu semua KKGO untuk persiapan observasi itu, untuk mempersiapkan diri observasi yang tadi disampaikan oleh pemateri tadi. Jadi sekian, mohon maaf, mungkin ada kredit tadi dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu guru olahraga. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, di sini saya contohkan nama guru Sunaini. Apa saja yang perlu disiapkan? Bisa dilihat. Formulir A, diskusi persiapan observasi guru. Kembali lagi saya tegaskan, tentunya sebelum kita observasi dengan kepala sekolah, apa yang perlu dalam suatu pembelajaran sudah disiapkan dengan lengkap. CP, ATP, modul ajar, dan tetek bengeknya ya teman-teman. Jadi ini kita sudah ke tahap observasi. Berarti perangkat pembelajaran sudah kita persiapkan dengan lengkap sebelumnya. Nah, setelah perangkat pembelajaran, apalagi yang perlu disiapkan? Ada formulir A, diskusi persiapan observasi kinerja guru. Di sini saya contohkan nama guru. Misalkan. Gitono. Remen gigih kula. Nama kepala sekolah, periodenya tentunya di bulan Januari sampai Juni karena kita berbicara di kinerja periode ini. Tempat nanti disebutkan SD-nya, tujuan apa? Ini kembali lagi sesuai dengan tujuan masing-masing teman-teman ya. Ini hanya contoh. Guru dan kepala sekolah upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Ini mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi. Ada 2 tujuan. Kalau teman-teman lebih dari 2, boleh. Atau hanya fokus di 1 tujuan, juga boleh. Apa saja yang perlu disiapkan isinya? Rencana hasil kerja. Rencana ini tentunya kita sesuaikan dengan RHK kita yang sudah kita ajukan dan sudah kita sepakati dengan kepala sekolah. Fokus perilakunya ada di RHK juga. Setelah kita mengisi di area pengembangan kan ada pengembangan diri, fokus, terus perilaku dan perbuatan kalau tidak salah, Pak Tony. Perilaku dan apa ya? Apa Bu? Apa namanya? Poinnya. Nah, ini upaya mempelajari seperti apa? Pelajarannya tentu PJOK, kelasnya nanti sesuaikan dengan yang sudah disepakati, yang akan diobservasi, hari tanggal juga sesuai, waktu dan perangkat ajar. Perangkat ajar ini ada atau tidak? Nah, ini kita harus
mempunyai dua, untuk kita sendiri dan juga untuk kepala sekolah. Karena kita yakin kepala sekolah mungkin juga belum mempunyai lembar observasi seperti ini. Jadi kita menyiapkan, mungkin perlu diagendakan untuk kepala sekolah juga menyelaraskan lembar observasi, karena memang banyak versinya. Nanti teman-teman memakai yang sesuai hati nurani saja. Ini hanya contoh. Kalau mau lebih dari ini, monggo dipersilakan. Ngapunten, Bu Pertanyaan Nineng. Yang untuk form A, B, C, D itu apakah sesuai dengan rangkuman yang jenengan sampaikan tadi? sesuai. Yang Sesuai. A diskusi persiapan, yang B pelaksanaan Ya, observasi, yang C pelaksanaan. tindak lanjut, yang D refleksi. Betul. Siap, Iya, siap. nanti saya Oke. bisa saya share atau mungkin kita agendakan pertemuan lagi untuk membahas itu Nah, biar itu lebih nanti pakai link Zoom dari jenengan akun mawon saya. bisa diteruskan. Jadi nanti bisa kita bisa bahas atau mungkin secara luring sambil ngopi-ngopi juga bisa. Seperti itu. Pertanyaan kedua Pak Tony terjawab nggih Mbak Tita yang pertanyaan pertama. Ya. Pertama sama kedua saya kira sama, Bu. Soalnya kan yang disiapkan kepala sekolah. Yang ketiga yaitu umpan baliknya dari kepala sekolah ke kita itu seperti apa? Saya tambahkan sedikit Pak Tony. Nah, setelah itu nanti ada rubrik. Di sini saya bikin rubrik observasi kinerja guru, masuk di formulir B, pelaksanaan observasi kinerja guru. Sudah urut sesuai yang 4 formulir tadi. Nah, rubrik di sini tentunya kepala sekolah yang mengisi. Seperti rencana tindak lanjut, karena ini berhubungan dengan pertanyaan yang ketiga oleh Bu Tita. Bagaimana nanti tindak lanjut dari kepala sekolah, itu setelah kepala sekolah mengobservasi kita, kepala sekolah yang menilai kita, kurangnya Bu Tita, di mana kurangnya pembelajaran PJOK yang Bu Tita jalankan itu di bagian mana? Apakah Bu Tita kurang bersemangat, mungkin apakah Bu Tita kurang menerapkan berdiferensiasi, apakah Bu Tita kurang kalau di PJOK itu kurang memodifikasi pertimbangan, itu bukan urusan kita, tapi kepala sekolah yang akan menindaklanjuti hal tersebut. Seperti itu Bu Tita. Jadi untuk umpan balik memang atasan memberikan umpan balik kepada kita setelah melihat kita mengajar dalam proses pembelajaran di kelas maupun praktek di lapangan, seperti itu. Jadi seperti ini saya contohkan. Di sini ada fokus perilaku. Fokus perilaku kita sesuaikan dengan RHK kita. Ketika mengisi RHK kan itu ada bagaimana Anda akan melakukan ini. Beberapa mengisi saya akan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan kalau tidak salah pilihan pertama. Terus pilihan kedua saya akan berperilaku sesuai dengan kebutuhan murid kita. Nah, ini disesuaikan dengan RHK-nya teman-teman. Perilaku yang dianjurkan apa? Biar nanti kepala sekolah yang mengisi. Atau kalau tidak kepala sekolah, mungkin rekan sejawat yang mengobservasi kita. Tapi karena ini kita subjeknya guru dan kepala sekolah, maka ini biar diisi kepala sekolah. Perilaku apa yang dihindari, semuanya biar yang mengobservasi kita yang mengisi. Jadi umpan balik kepala sekolah yang memberikan umpan balik kepada kita. Tetapi untuk refleksi, kita yang merefleksi diri sendiri bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan tersebut berlangsung. Bisa dipahami nggih Bu Tita? Oke, bisa Bu Nining, bisa dipahami. Untuk form D itu ya berarti yang refleksi tindak lanjut observasi. Itu bisa Nanti saya beri form A, B, C. Siap. Biar ada gambarannya Bu untuk form C atau form D itu Ya, Bu. semuanya aja nanti materinya nanti di-share di grup saja. Siap. Terkait nanti kan kita nanti ditanya apa hasilnya webinar ini kan kita bisa menyampaikan kepada kepala sekolah kita masing-masing. Nonton Pak Gitono.
Iya, iya Pak Tony. Nah, menurut saya kalau di-share di grup itu gampang, katanya Bu Nining. Tapi untuk pemahamannya yang di-share itu Nah, isinya poin A, B, C, D itu apa, nah, itu kan perlu dipahamkan. Kalau hanya di-share itu semuanya bisa membaca Pak Tony. Terima kasih. betul, betul apa yang disampaikan Bu Tita. Memang kalau cuma di-share semuanya gampang dibaca, tapi belum tentu memahami kalau memang tidak dalam pertemuan daring seperti ini, atau lebih jelas lagi malah luring sambil healing-healing. Berarti Bikin program saya kerja juga, dulu. saya untuk curhat itu Pak Tony. untuk perilaku Program kerja kerja tadi isinya KKGO Rengel di Batu. masuk, Sehari nginap di hotel. masuk. Tadi berarti Berarti tentang perilaku kerja berarti ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif sampai kolaboratif berarti. Kolaboratif, siap. Nah, itu memang semuanya berhubungan Pak Tony. berarti yang Tetapi belum paham langsung merapat ke Bu Nining gitu aja ya. jangan seperti itu dong. Nah, ini form C. Ada gambaran. Tapi teman-teman sekali lagi ini saya hanya contoh. Nanti kalau teman-teman bikin yang lebih lengkap, disilahkan monggo. Disesuaikan dengan keadaan sekolahnya masing-masing dan Keadaan sekolah masing-masing. Siap. Yang ini D, refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Sudah terjawab semuanya. Mungkin itu Mbak Tita atau ada yang kurang jelas nanti bisa dipuaskan yang lain. Oke, terima kasih Bu Nining atas penjelasannya. Nambah ilmu, nambah semuanya sebetulnya mungkin kita sama tidak mengetahui hal ini karena ini adalah hal baru. Untuk guru penggerak seperti Bu Nining ini bukan hal baru lagi sebenarnya. Makanya ini sebenarnya juga curhat. Saya sebenarnya form A, B, C, D ini sebenarnya belum tahu, tapi untuk sekarang ada gambaran gitu loh Bu Nining. Terima kasih Pak Tony dan Bu Nining. Sebenarnya dalam pendidikan guru penggerak tidak ada materi seperti ini. Materi ini saya dapatkan ketika PPKG, piloting PJOK kemarin, yang khusus PPKG selama 2 bulan, kita pertemuan luring di Malang. Nah, makanya teman-teman saya semangati terus, ayo tuh, kalau ada pendaftaran apa-apa semuanya monggo diikuti, perkara lulus tidak lulus itu nanti dipikir carry sambil ngopi, seperti itu. Untuk teman-teman kalau ngerokok bisa disembunyikan ya, karena nanti dokumentasinya akan diupload di YouTube. Nah, Apunten. sudah. Monggo Bisa yang lain diakhiri, kalau Pak Tommy. mau. Saya sudah kedatangan acara selanjutnya. Iya Pak Lord. Pulau agak purun nih. Sudah agenda selanjutnya. Monggo yang lain ada yang perlu ditanyakan? Pak Iswanto mungkin Pak Iswanto dari Kenduruan. Hah? Ada dari Kenduruan juga? Ya ini Serius? guru spesial karena bisa itu termasuk guru berprestasi juga tingkat kabupaten. Jadi ini juga ada dari Mojokerto juga Bu Nining, Pak Irfan itu dari Mojokerto. Monggo Pak, dilanjut Pak Tony. Monggo ada pertanyaan lagi, saya buka lagi pertanyaan. Silakan di apa-apa yang sekiranya kurang jelas bisa ditanyakan. Monggo Pak Iswanto yang lain. Silakan raise hand. Kita nanti ditanya apa hasilnya webinar ini kan kita bisa menyampaikan kepada kepala sekolah kita masing-masing. Ternyata Pak Gitono. Iya, Pak Tony. Nah, menurut saya kalau di-share di grup itu gampang, katanya Bu Nining. Tapi untuk pemahamannya yang di-share itu isinya poin A, B, C, D itu apa, itu kan perlu dipahamkan. Kalau hanya di-share itu semuanya bisa membaca, Pak Tony. Terima kasih. Betul, betul apa yang disampaikan Bu Tita. Memang kalau cuma di-share semuanya gampang dibaca, tapi belum tentu memahami kalau memang tidak dalam pertemuan daring seperti ini, atau lebih jelas lagi malah luring sambil healing-healing. Bikin program saya curhat Pak Tony. Program kerja KKGO Rengel di Batu. Sehari nginap di hotel. Masuk. Tadi berarti tentang perilaku kerja berarti ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif sampai kolaboratif. Kolaboratif, siap. Nah, itu memang semuanya berhubungan Pak Tony. Tetapi yang belum paham
langsung merapat ke Bu Nining gitu aja ya. Jangan seperti itu dong. Nah, ini form C. Ada gambaran. Tapi teman-teman sekali lagi ini saya hanya contoh. Nanti kalau teman-teman bikin yang lebih lengkap, disilahkan monggo. Disesuaikan dengan keadaan sekolahnya masing-masing dan Keadaan sekolah kebutuhan masing-masing. masing-masing. Siap. Yang ini D, refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Sudah terjawab semuanya. Mungkin itu Mbak Tita atau ada yang kurang jelas nanti bisa dijelaskan yang lain. Oke, terima kasih Bu Nining atas penjelasannya. Nambah ilmu, nambah semuanya sebenarnya mungkin kita sama tidak mengetahui hal ini karena ini adalah hal baru. Untuk guru penggerak seperti Bu Nining ini bukan hal baru lagi sebenarnya. Makanya ini sebenarnya juga curhat. Saya sebenarnya form A, B, C, D ini sebenarnya belum tahu, tapi untuk sekarang ada gambaran gitu loh Bu Nining. Terima kasih Pak Tony dan Bu Nining. Sebenarnya dalam pendidikan guru penggerak tidak ada materi seperti ini. Materi ini saya dapatkan ketika PPKG, piloting PJOK kemarin yang khusus PPKG selama 2 bulan kita pertemuan luring di Malang. Nah, makanya teman-teman saya semangati terus, ayo tuh kalau ada pendaftaran apa-apa semuanya monggo diikuti, perkara lulus tidak lulus itu nanti dipikir carry sambil ngopi seperti itu. Untuk teman-teman kalau ngerokok bisa disembunyikan ya karena nanti dokumentasinya akan diupload di YouTube. Nah, Apunten. Monggo bisa yang diakhiri lain Pak kalau Tony. Saya sudah kedatangan acara selanjutnya. Iya, Pak Tony. Pulau agak purun nih. Sudah agenda selanjutnya. Monggo yang lain ada yang perlu ditanyakan? Pak Iswanto mungkin, Pak Iswanto dari Kenduruan. Hah? Ada dari Kenduruan juga? Serius? Ya ini guru spesial karena bisa itu termasuk guru berprestasi juga tingkat kabupaten. Ini Jadi, juga ada dari Mojokerto juga Bu Nining, Pak Irfan itu dari Mojokerto. Monggo dilanjut Monggo, Pak Tony. Monggo ada pertanyaan lagi, saya buka lagi pertanyaan. Silakan di apa-apa yang sekiranya kurang jelas bisa ditanyakan. Monggo Pak Iswanto yang lain. Silakan raise hand. Recording stopped. Monggo yang lain. Kok diam-diam saja ini? Ya, saya kira yang paling penting adalah tadi sudah disampaikan bagaimana materi ini disampaikan, mungkin nanti akan ditanya oleh kepala sekolah masing-masing sehingga materi ini bisa nanti di-share di grup langsung di Bu Nining. Pak Dio, ada yang ditanyakan Pak Dio? Jangan tanya harga gabah gitu. Kalau administrasi KUSN kayaknya nanti kita buka webinar lagi Bapak. Ini kita fokuskan di observasi kelas saja dulu. Untuk KSN nanti mungkin ada webinar lagi dipimpin oleh Pak Iswanto mungkin selaku perwakilan dari Kabupaten Tuban. Betul-betul Pak Iswanto. Monggo Pak Iswanto. Monggo yang lain, Pak Gitono apa ada pertanyaan? Iya Pak, mohon waktunya sebentar. Mohon maaf dan minta waktunya sebentar selaku Bu Nining selaku pemateri. Tolong dipersingkat dan diperjelas terkait tahapan-tahapan kita sebagai guru. Contoh di bulan Januari kita fokus di RHK atau di rencana. Di Februari berarti kita akan menyiapkan apa-apa saja yang menjadi rencana kita. Terus contoh saja sertifikat Ibu. Sertifikat itu
satu sertifikat kan ada JP-nya, itu untuk yang dinas itu biasanya 32 JP, kalau di luar dinas kan 30. Apakah poin itu nanti tetap sama, artinya satu sertifikat itu 4 poin, atau bagaimana pertimbangan dari nilai JP? Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan terkait perjelas tadi, teman-teman tolong ditekan lagi, ketika Januari itu kita persiapan untuk penyusunan RHK, terus di bulan Februari itu kita menyiapkan apa-apa yang menjadi di RHK itu tersebut. Tolong diperjelas Bu Nining. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Monggo Bu Nining langsung dijawab saja. Karena waktu juga sudah mepet, tinggal 7 menit lagi. 3 menit lagi. Yang pertama, 7 menit. sertifikat tetap berlaku Pak Gitono. Yang sudah diikuti kemarin tetap bisa di-upload sebagai bukti pengembangan diri kita bahwa kita melakukan pengembangan diri dengan mengikuti webinar dan pelatihan-pelatihan. Yang kedua, rangkuman dari semua materi setelah bulan Januari menuju ke bulan Februari. Setelah kita mengajukan RHK ke kepala sekolah dan RHK sudah disepakati, kita mengajukan untuk observasi tindakan kelas. Nah, apa saja yang perlu disiapkan dalam observasi itu? Tadi yang sudah saya ringkas di akhir materi, formulir A, B, C, D. Dengan catatan tanggal waktu kelas yang diobservasi sudah disepakati dengan kepala sekolah dan kita sebagai guru sudah lengkap semua administrasi yang diperlukan untuk mengajar dalam arti perangkat pembelajaran kita. Nah, untuk observasi sendiri yang perlu dilakukan formulir A adalah diskusi persiapan observasi kinerja guru. Bagaimana formulirnya? Tadi sudah saya berikan contoh. Ketika ada teman yang ingin menambahkan yang lebih lengkap, monggo dipersilahkan. Atau kalau yang mau sesuai dengan contoh yang saya berikan, tidak masalah. Karena saya rasa itu sudah mendekati lengkap. Insya Allah. Kedua, formulir B. Formulir B itu apa? Pelaksanaan observasi kinerja guru. Pelaksanaan observasi kinerja guru yang perlu disiapkan tadi sudah. Nah, ini saya sarankan kita untuk memvideo sebagai bukti fisik. Nah, video ini nanti kita bisa unggah di praktek baik PMM. Bisa kita jadikan praktek baik di PMM. Jangan lupa nanti linknya dibagikan, minta umpan balik ke rekan sejawat. Formulir C atau formulir ketiga yaitu tindak lanjut observasi kinerja guru. Tindak lanjut seperti apa? Seperti yang sudah dicontohkan tadi. Ketika ada yang mau menambahkan silahkan, tapi saya rasa itu sudah mendekati lengkap. Terakhir, refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Ini dilakukan setelah kita diobservasi waktu Februari sampai Juni. Jadi kesimpulannya apa yang dokumen pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang perlu disiapkan 4 tadi, ada formulir A, diskusi persiapan observasi, formulir B, pelaksanaan observasi, formulir C, tindak lanjut, dan formulir D, refleksi dari tindak lanjut. Seperti itu. Yang pertama Bu Nining belum terjawab tentang sertifikat. Kalau dari Dinas Pendidikan kan 32 JP. Kalau Kombel yang saya kemarin adalah ditulis hanya keterangannya 3 JP. Apakah itu masuk di dalam 4 poin atau bagaimana? Kalau sertifikat untuk Kombel masuk di 4 poin. Karena Kombel itu sudah masuk di kemarin penjelasan dari BPGB sebentar. Saya agak lupa namanya. Tapi intinya tetap diakui 4 poin. Walaupun 3 JP tetap diakui. Selama yang melaksanakan adalah Kombel.
yang terdaftar di PMM. Pembeli kita kan sudah terdaftar, berarti terakui. Apakah webinarnya yang untuk hari ini kan tidak terdaftar di webinar karena mendadak dan lain sebagainya. Kalau pakai webinar PMM itu paling tidak adalah 4 atau 3 sampai 4 hari sebelum pelaksanaan itu bisa didaftarkan di akun PMM-nya. Apakah ini sekarang ini apakah sertifikatnya diakui atau tidak itu bagaimana? Nah, karena kita ini tadi mungkin terpotong-potong ya, dan linknya tidak dimasukkan ke PMM toh Pak Gif? Itu ini Bu, kalau dimasukkan itu adalah pelaksanaan harinya itu harus 3 atau 4 hari sebelum pelaksanaan. Kita kayak sepertinya tidak bisa kalau yang hari ini Pak. Oh, jadi kita pakai yang saya daftarkan lagi terkait dengan nanti dari jenengan. Iya, seperti itu saja Pak Tony. Karena dianggap tidak sah kalau tidak di PMM. Siap. Ya nanti link Zoom dari jenengan nanti saya upgrade di grup PMM KKGO Pejok. Selanjutnya pelaksanaannya terserah kapan nanti bisa dikondisikan. Kemarin sudah saya mau daftarkan, ternyata kan harus minimal 3 sampai 4 hari sebelum pelaksanaan. Bisanya itu awal Februari, awal banget tanggal 1 baru bisa di tanggal 5 berarti Pak Tony. Tanggal 1 bisa. Tanggal 1, tanggal 2 bisa. Berarti semua kegiatan harus pakai itu ya, di PMM juga. Sebenarnya kalau link tidak masalah, link dari akunnya siapa. Tetapi kan kalau cuma 40 menit kan tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat minimal CP. Jadi semua memang harus didaftarkan di PMM. Seperti itu. Besok saya ada pertemuan dengan panitia workshop yang guru penggerak. Nah, besok mungkin barangkali ada informasi-informasi baru besok saya sampaikan. Mungkin hanya ini saja nggih terkait pelaksanaan. Nanti bisa disambung ke pertemuan selanjutnya.